Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, materi dasar-dasar ilmu pendidikan. Pendidikan sebagai suatu sistem. Perkenalkan, saya Nindi Canisa Putri dari Prodi Bimbingan Konseling dengan NIM 220060033. Dan rekan Saya Mutiara Afridoni dengan NIM 2200631 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya Mutia Khaira dengan NIM 2200689 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Selanjutnya, ini dengan NIM 2075116 dari Prodi 5115 dari Prodi Pendidikan. Oke. Dalam topik pembahasan kali ini, kita akan membahas terkait materi 1, pendidikan sebagai suatu sistem, 2, komponen sistem pendidikan. Komponen sistem pendidikan yaitu meliputi tujuan sistem pendidikan, pendidik, peserta didik, materi, metode, media, dan alat pendidikan, serta lingkungan pendidikan. Komponen sistem pendidikan, materi komponen sistem pendidikan, pendidikan sebagai suatu sistem akan dipaparkan oleh rekan saya, Mutia Khaira. Kepada Mutia Khaira, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan pendidikan sebagai suatu sistem komponen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam proses belajar mengajar. Sistem pendidikan terdiri dari beberapa elemen seperti siswa, guru, kurikulum, pendidikan. Setiap dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Tujuan siswa sehingga mereka cerdas, kreatif, dan mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Pendidikan juga bertujuan untuk membentuk karakter siswa dan membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan. Kemudian materi selanjutnya yaitu pendidikan sebagai suatu sistem. Bisa nyatakanlah kembali Mutia Khaira. Baiklah. Sebagai sebuah sistem, pendidikan memerlukan koordinasi dan integrasi antara semua elemen yang ada dalam sistem tersebut. Kurikulum, metode pengajaran, dan sarana prasarana harus disesuaikan agar dapat memenuhi kebutuhan siswa dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Selain itu, sistem evaluasi juga harus diterapkan untuk mengevaluasi efektivitas pendidikan dan membantu mengingatkan kualitas pendidikan. Sebuah sistem harus terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Next. Materi selanjutnya, terima kasih kepada Mutia Khaira yang telah memaparkan. Materi selanjutnya yaitu komponen sistem pendidikan, bagian tujuan yang akan saya jelaskan sendiri. Tujuan sistem pendidikan. Tujuan sistem pendidikan adalah untuk memberikan pendidikan yang bermutu kepada seluruh generasi muda, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Selain itu, tujuan sistem pendidikan juga termasuk membantu siswa untuk mengembangkan potensi penuh mereka, menumbuhkan kecerdasan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap positif yang diperlukan untuk memimpin kehidupan yang sukses. Tujuan pendidikan berfungsi sebagai arah yang ingin dituju dalam aktivitas pendidikan. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka komponen-komponen pendidikan yang lain serta aktivitasnya senantiasa berpedoman kepada tujuan, sehingga efektivitas proses pendidikannya selalu diukur apakah dapat mencapai tujuan atau tidak. Nah, dalam konteks ini, tujuan itu penting dalam sistem pendidikan agar dapat mengarahkan suatu sistem pendidikan untuk mencapai tujuannya.
Tujuan pendidikan merupakan masalah sentral dalam pendidikan, sebab tanpa perumusan yang jelas tentang tujuan pendidikan, perbuatan menjadi acak-acakan, tanpa arah, bahkan bisa sesat atau salah langkah. Oleh karena itu, perumusan tujuan dengan jelas dan tegas menjadi inti dari seluruh pemikiran pedagogis dan perenungan filosofis. Nah, dalam komponen sistem pendidikan tentunya ada tenaga pendidik. Tenaga pendidik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia angka 20 tahun 2003. Energi pendidik merupakan tenaga pendidikan yang berkualifikasi menjadi guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widya iswara, tutor, pelatih, fasilitator, serta sebutan lain yang sinkron menggunakan kekhususannya dan berpartisipasi pada penyelenggaraan pendidikan. Artinya guru dalam konteks ini, tenaga pendidik dalam konteks ini adalah mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, pendidik bertanggung jawab dalam memberikan pengajaran pada siswa. Tenaga pendidik diharapkan berkompetensi dalam bidangnya, serta memiliki kemampuan dalam mengelola kelas, memberikan motivasi dan pengarahan kepada siswa, serta mampu menjalin komunikasi yang baik dengan siswa. Pendidik adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan. Pendidik adalah individu yang bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran dan bimbingan kepada siswa atau peserta didik atau institusi pendidikan lainnya. Seorang pendidik memiliki tugas utama untuk merancang, menyampaikan, dan mengevaluasi kurikulum yang telah ditetapkan, serta membantu siswa untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan. Selain itu, pendidik juga berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan membantu siswa untuk berkembang secara akademik dan sosial. Nah, peran fungsi tenaga pendidik dalam hal ini tidak hanya sebagai perancang atau menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada siswa-siswinya, melainkan juga menjadi fasilitator dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan berkualitas. Oleh karena itu, pendidik harus memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai dalam bidang pendidikan, seperti pemahaman yang mendalam tentang materi pelajaran, strategi mengajar yang efektif, kemampuan manajemen kelas, dan komunikasi yang baik dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja. Artinya tenaga pendidik dituntut dan diharuskan untuk memiliki relasi serta hubungan yang baik kepada siswa-siswi, orang tua, maupun rekan kerjanya. Guru sebagai pendidik menurut jabatan menerima tanggung jawab dari 3 pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan negara. Tanggung jawab dari orang tua diterima guru atas dasar kepercayaan bahwa guru mampu memberikan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan perkembangan siswa. Artinya orang tua di sini menitipkan anak-anaknya kepada guru untuk kemudian diajarkan dan dididik di lingkungan sekolah. Nah, dalam lembaga pendidikan formal, seorang pendidik dikatakan baik jika memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Menurut Mustaqim, dalam psikologi pendidikan, ada 3 bagian utama kompetensi yang harus dikuasai seorang guru untuk dapat mengajar dengan baik, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi penguasaan materi ajar, dan kompetensi cara mengajar. Penguasaan materi pelajaran diperlukan agar peserta didik dibimbing untuk mampu menguasai penyampaian informasi dalam bentuk ilmu pengetahuan, dapat dilakukan dengan baik. Kompetensi cara mengajar sangat dibutuhkan agar guru terampil dalam perencanaan pembelajaran, merancang strategi pembelajaran yang tepat, mampu melaksanakan dengan baik, dan mengevaluasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain guru merancang pembelajaran, guru pun juga harus mengevaluasi hasil dari pembelajaran yang telah diterapkannya. Sementara itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3 menyatakan bahwa guru wajib memiliki 4 kompetensi, yaitu 1. Kompetensi pedagogik, 2. Kompetensi profesional, 3. Kompetensi kepribadian, 4. Kompetensi sosial, yaitu kompetensi kepribadian. Penting dikuasai seorang guru karena dengan kompetensi kepribadian inilah memungkinkan guru meramu berbagai potensi yang dimilikinya sehingga pembelajaran menjadi efektif. Kemudian materi peserta didik, komponen peserta didik mungkin akan dapat dijelaskan oleh rekan saya, Mutiara Afridoni. Kepada Mutiara Afridoni dipersilakan. Baik, peserta didik. Komponen siswa-siswa atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik dalam sistem pendidikan terdiri dari siswa atau murid yang sedang belajar di tingkat pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Mereka juga bisa terdiri dari peserta didik di lembaga pendidikan non-formal seperti kursus atau pelatihan kerja.
Peserta didik memiliki peran penting dalam sistem pendidikan karena mereka adalah subjek utama dari proses pendidikan. Mereka adalah pihak yang harus menerima materi pelajaran, mengikuti proses belajar mengajar, dan menunjukkan kemajuan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Materi selanjutnya kepada Mutiara Filoni, bisa dilanjutkan. Baik, yang materi, salah satu konsep yang harus dikuasai oleh guru untuk menunjang kompetensi adalah kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kureri, artinya pelari, yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari di dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian satu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Dalam dunia pendidikan, kurikulum bisa diartikan secara sempit maupun secara luas. Secara sempit, kurikulum diartikan hanya sebagai jumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik di sekolah. Materi selanjutnya yaitu terkait metode, media, dan alat pendidikan akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada Tri, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Metode, media, dan alat pendidikan. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan oleh guru untuk membantu siswa memahami dan menguasai materi pelajaran. Ada banyak jenis metode pembelajaran, seperti ceramah, diskusi, penugasan, demonstrasi, dan lainnya. Metode pembelajaran yang baik harus mempertimbangkan kebutuhan dan gaya belajar siswa agar dapat memberikan pengalaman belajar yang optimal. Fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan meliputi lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung. Fasilitas pendidikan yang baik harus mencakup ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, dan lain-lain. Fasilitas yang memadai akan membantu siswa dalam memperoleh pengalaman belajar yang optimal. Media pembelajaran memiliki peranan yang penting sebagai salah satu komponen pembelajaran. Tanpa media pembelajaran, proses pembelajaran sebagai proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara maksimal. Menurut Omar Hamalik, dalam bukunya Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, media dalam proses belajar mengajar memiliki dua peranan penting. Yang pertama, media sebagai alat bantu mengajar. Yang kedua, media sebagai sumber belajar yang digunakan sendiri oleh peserta didik secara mandiri. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tri yang telah memaparkan materi. Selanjutnya, materi lingkungan pendidikan yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Tessa. Kepada Tessa, dipersilakan. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang dapat dikategorikan ke dalam 3 jenis, yaitu lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat menurut Syam dan kawan-kawan 2021 halaman 70. Lingkungan adalah segala hal yang merangsang individu sehingga individu turut terlibat dan memperkembangannya. Dengan kata lain, lingkungan adalah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Ia adalah seluruh yang ada, baik manusia maupun benda buatan manusia, atau hal-hal yang mempunyai hubungan dengan seseorang. Sejauh manakah seseorang berhubungan dengan lingkungannya, sejauh itu pula terbuka peluang masuknya pengaruh pendidikan kepadanya. Ada 3 lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama karena sebelumnya manusia mengenal lembaga pendidikan lain, lembaga pendidikan keluarga sudah ada. Yang kedua, lingkungan sekolah. Menurut dalam Hidayat dan Abdillah 2019 halaman 118, sekolah merupakan wahana kegiatan dan proses pendidikan, pembelajaran dan latihan. Nilai moral, mental, spiritual, perilaku, disiplin, ilmu pengetahuan, dan keterampilan ditabur, ditanam, disiram, ditumbuhkan, dikembangkan. Oleh karena itu, sekolah menjadi wahana yang sangat dominan bagi prestasi belajar. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul. Dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi.
Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tessa yang telah memaparkan materi. Kemudian di sini sebagai moderator akan menyebutkan daftar pustaka dari materi yang telah kami paparkan. Yang pertama dari Omar Hamalik tahun 2001 dalam buku Perencanaan Pengajaran berdasarkan pendekatan sistem di Jakarta Bumi Aksara. Kemudian buku Pembelajaran Inovatif Strategi Mengelola Kelas Secara Efektif dan Menyenangkan tahun 2013 karya Hanifatul. Kemudian buku Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi Pendidikan Jakarta karya Hasan Langgulung. Kemudian buku Menjadi Guru Inspiratif dari Naim Ghainun tahun 2013. Selanjutnya buku dari Made Pidarta, Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia. Kemudian buku Ilmu Pendidikan Islam, karya Rama Yulis tahun 2002. Selanjutnya ada buku Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, karya Wina Sanjaya. Dan terakhir yaitu buku Kinerja Guru, karya Supardi tahun 2013. Baik, itu saja dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.